Salam teman-teman Perpas, kita sudah berada di PO Garuda Mas, Ciperna. Nah ini barang saya Pak Benyamin Darmawan dan Ibu dan putranya Erwin. Erwin ya? Edwin, sorry. Nah ini kita, wah ini udah ditunggu-tunggu Pak Ben. Sama viewers Perpals TV, Bu. Om, kapan ke Garuda Mas? Nih alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ben. Beliau ini sebenarnya, terima kasih nih. Ya sebenarnya beliau ini ada kegiatan tapi demi Perpals TV, bukan demi Sani sih, demi viewers Perpals TV, beliau tinggal. Ya. Nih kita udah ketemu, kita baru nyampe, kita set up dulu, nanti kita ngobrol, oke? Gas! Teman-teman Perpals, kita sudah bareng sama Pak Benyamin Darmawan. Nah, ini beliau nih salah satu ya Pak ya, salah satu punggawa dari Garuda Mas. The man behind Garuda Mas. Nah, nih sekali lagi Pak Ben terima kasih nih. Ya, sama-sama. Pak Ben bela-belain bukan ninggalin lah. Sebenarnya Sani lebih dulu minta janji kan daripada si acara kan. Betul. Jadi beliau dari Jakarta hari ini ada acara yang di skip untuk bukan untuk Sani sekali lagi, untuk viewers Perpals TV. Ya. Pak Ben, alhamdulillah Pak Ben sehat, saya sehat. Kita ketemu di sini dan kondisi sudah semakin kondusif dari COVID. Nih dari kemarin itu di konten-konten sebelum Perpals TV itu salah satu request yang paling tinggi Garuda Mas Pak. Oh ya, terima kasih. Garuda Mas yang menjadi request salah satu yang tertinggi. Nah, kita kesempatan hari ini ya pengen, ya saya pribadi dan teman-teman Perpals TV seperti apa dan bagaimana sih cerita Garuda Mas Pak Ben? Oh ya. Jadi boleh. Pak Ben ini generasi kedua ya Pak Ben ya? Saya generasi kedua. Nah, jadi founder Papa? Ya, Garuda Mas itu dimulai dari almarhum Bapak Sanusi Karya Dijaya. Nah, ini pendirinya Garuda Mas. Founder ya? Pendirinya Garuda Mas, ya. Tahun 1972. Wow. Jadi kami ini baru 50 tahun. Selamat. Ya, gitu. Baru 50 tahun. Kebetulan tahun ini baru 50 tahun. Perjalanannya panjang, dimulai dari mobil cuma hanya jalan Cirebon Jakarta sampai sekarang sudah ke Jawa Timur gitu. Ya. Nah, menariknya gini Pak Ben. Tadi sambil kita ngobrol-ngobrol sebelum kita bikin konten, ya ada beberapa yang saya tangkap tadi. Pendiri Garuda Mas, almarhum bapaknya Pak Ben. Ya. Terus Pak Ben sendiri asalnya dari kota Cirebon ya Pak ya? Orang tua dan semua kami lahir di kota Cirebon. Jadi kalau cerita flashback sedikit ya. Di atas saya nih masih ada kakak saya yang paling besar, namanya Pak Barmawi. Ya. Nah ini yang sebetulnya setelah penerusnya setelah almarhum nih beliau. Setelah Pak Barmawi baru saya bergabung di Jakarta itu tahun 2007. Sebetulnya kalau ngikut dari Garuda Masnya dari tahun 86. 86. Pak Ben udah join. Hanya di Cirebon. Jadi waktu dulu Garuda Mas kebagi dua antara Jakarta yang jalannya sampai ke daerah Jawa Tengah. Lalu yang di Cirebon itu jalannya hanya sampai ke
Tegal, Pekalongan saja. Oh, deket. Ya, ini jarak Oke. dekatnya, ini jarak jauhnya. Oke. Tetapi di tahun 2007 itu karena faktor juga perkembangan apa segala macam, ya kita membutuhkan sentralisasi supaya lebih mudah untuk mempermudah apa segala macam. Jadi kita pindahkan ke Jakarta semua. Oke, Pak Ben. Nih sebelum kita jauh nih, saya berarti boleh almarhum itu engkong lah ya sama saya ya. Ya. Engkong ini dulu sebelum punya bus apa ininya Pak Ben? Masih ingat nggak? Dulu di Jakarta ada perusahaan bis Sukabumi Motor Supply, SMS. Pernah dengar saya. Nah, beliau itu orang yang dipercaya oleh pemilik modalnya untuk mengurus itu. Oh, dulu beliau yang mengelola bis mengelola kota. bus kota. Iya, cuman balik lagi dulu bis kota diambil alih oleh PPD. Pemerintah. Iya, oleh pemerintah daerah. Itu kan di merger semua ya, di merger semua ya. Di merger. Nah, sehingga terus akhirnya beliau pindah ke Cirebon usaha sendiri. Iya iya, dulu itu kan ada apa Solo Bone Agung. Solo Bone. Ya kan, ada SMS, ada Pelita Mas, ya. Kagama apalah. Banyak lah itu. Ya, ya. Terus termasuk Mayasari. Yang masih bertahan. Di merge jadi PPD sama Mayasari. Betul. Karena Mayasari merasa mampu waktu itu. Oh, jadi beliau engkong ini dulunya bekerja di situ sebagai pengelola. Iya. Wow. Nah, dari situ beliau melihat opportunity. Betul. Mainnya Garuda Mas ini Jakarta Cirebon awalnya. Jakarta Cirebon awalnya. Nah, menariknya lagi Pak Ben. Kenapa Garuda Mas namanya Pak Ben? Mungkin Pak Ben tahu cerita dari almarhum dulu. Kalau almarhum bilang itu bahwa almarhum ini nasionalismenya cukup tinggi ya. Oh, jadi siap. dia selalu membanggakan Indonesia nih, ya kan, karena mungkin dulu kecilnya itu selalu merasa bahwa ikut juga berjuang gitu ya. Oh iya. Ya. Waktu zaman penjajahan. Waktu zaman penjajahan dulu ya kan, jadi merasa bahwa ya cinta benar dengan Indonesia. Sehingga dia mengambil Garuda itu sebagai ininya dia gitu loh. Jadi lambang negara itu yang disematkan jadi Garuda itu diambil. Diambil Garuda, lalu supaya jangan sampai Garudanya bagaimana, jadi Garudanya emas, Garuda emas gitu. Ya. Itu ceritanya. Dalam. Oh, jadi dari rasa nasionalisme beliau yang kental itu ya. Jadi namanya Garuda Mas. Nah, dulu Cirebon Jakarta. Betul. Cirebon Jakarta, dan waktu itu kan banyak juga Pak Ben. Betul. Dengan kiri kanan Raja Pantura itu kan. Betul. Ada Senang Hati. Betul. Setia Kawan. Ada ya macam-macam lah. Itu semua kita sama-sama. Ya. Berusaha sama-sama. Tapi waktu itu nih mohon maaf Pak Ben. Ini kalau seingat saya Garuda Mas boleh dibilang untuk Jakarta Cirebon ya. Jakarta Cirebon Garuda Mas itu salah satu yang kecilnya ya. Betul. Yang lain itu yang gede-gede ya. Gede-gede. Yang Luragung Jaya Group, betul. Setia Kawan, terus ya segala macam yang Pak Ben bilang. Jadi waktu itu Jakarta Cirebonnya nggak terlalu dikembangkan ya. Betul. Nah, apa yang bikin Garuda Mas memutuskan kok malah bablas ke Purwodadi? Tunggu Pak Ben, tunggu. Ini kenapa saya nanya? Ini ada saya pribadi itu menyimpan pertanyaan dari dulu. Karena zaman Garuda Mas masuk ke Purwodadi ini 90-an ya Pak ya? 80-an. 80-an malah. Enggak semua loh orang kepikir mau ke Purwodadi. Dan saat itu kan PO di Pati ada beberapa PO besar kan waktu itu Pak Ben ya? Betul kan? Ya, betul. Ini PO Cirebon yang ikut bertarung di luar atmosfernya. Ya. Nah, itu loh Pak Ben. Ini makanya saya potong. Silakan Pak Ben. Jadi sebelum kita ke Purwodadi, kita tuh punya dulu trayek Jakarta Kudus Pati. Oke. Jepara. Nah, itu dulu yang kita jalanin. Nah, selama berjalannya itu banyak orang-orang dari Purwodadi. Waktu itu Purwodadi nggak ada mobil, Pak. Betul. Mas Ani, tidak ada. Itu hanya ada Damri. Cuma batas Pati mobil zaman dulu. Iya. Jadi Damri itu satu-satunya yang jalan Purwodadi. Nah, masyarakat sana kalau mau bepergian karena cuma ada mobil satu, mereka kekurangan armada. Jadi mereka kalau berangkat itu dari Semarang.
Dia ke Semarang dulu. Ke Semarang dulu atau ke Demak dulu. Ya, paling dekat Demak. Ya, nah dari Demak Semarang ini lewatlah mobil kita. Oke. Nah, karena dia sudah naik, sudah merasa nyaman, mereka bilang, Kenapa Garuda Mas nggak masuk ke daerah Grobogan, Oke. Purwodadi. Ya, ya, Nah, ya. dari situ kita mengambil masuk ke daerah sana. Atas demand berarti, Pak? Atas demand, semuanya atas demand. Wow. Dan hari ini mayoritas, maksudnya kalau kita dari market share di Purwodadi, kita harus akui, Pak. Ya. Garuda Mas itu mayoritas, Pak. Puji Ditambah Tuhan, dari ya. masih Ya, begitu. tapi kan itu menurut saya apa yang dituai Garuda Mas hari ini kan karena apa yang dilakukan oleh Garuda Mas selama ini kan gitu, Pak. Ya. Karena teman-teman Perpals, pasti teman-teman Perpals, viewers dari Perpals TV, salah satunya orang dari daerah sana lah. Saya itu pernah membuktikan langsung, jadi ini sedikit cerita nih Pak Ben. Sekali waktu dulu sempat hampir saya bermain juga di Purwodadi Jakarta. Ada salah satu PO lah Pak Ben tahu. Ngobrol-ngobrol, saya observasi kan. Ketemu di warung, ngobrol segala macam, yang disebut pertama Garuda Mas. Tidak lagi warung, ngobrol, ya maksudnya di kayak tempat nongkrong gitu. Garuda Mas lagi. Wow, nggak bisa digoyah. Nah, terus ada teman kita dari salah satu PO di Jawa Tengah, ya pokoknya di daerah Jepara Kudus yang juga ikut masuk ke sana kan. Mereka komen, nggak bisa dilawan. Wah, saya bangga dengan apa yang saya dengar, baik langsung dari customer, maksudnya dari masyarakat pengguna, dan ya salah satu operator yang mencoba masuk, ya mau nge-building market, tapi diakui Garuda Mas nggak bisa digoyang. Jadi kembali ya, kalau rasanya kalau Garuda Masnya sendiri itu nggak punya apa-apa ya. Iya, ini dia. Ya kan? Garuda Mas ini nggak punya apa-apa. Kita cuma punya niat. Siap, setuju, Ya, Pak. saya rasa semua pengusaha bis itu sama. Setuju, Pak. Niat yang paling utama adalah bagaimana cara melayani penumpang itu dengan baik. Setuju. Ya, Setuju. hanya itu saja Setuju. gitu loh. Dan mungkin kebetulan ya kan gitu loh. Kami yang pelayanannya paling bisa diterima oleh masyarakat. Nah, Sementara ini, Nah, ya, toh, ini- gitu loh. ini Jadi yang- ini yang mungkin membuat orang sana ya kan, kalau kita bilang sekarang orang pengen mau beli air minum ya menyebutnya satu brand tertentu. Betul, iya. Padahal merek yang lain. Iya. Ya kan? Padahal mineral di sini, Iya, air mineral ya ya. kan Ya. sama padahal ya kan, tapi menyebutnya. Nah, itu mungkin juga membuat orang sana juga ya kan, biar naik bis apa pokoknya naik Garuda Mas. Nah, itu mungkin seperti itu. Ya, itu Dan yang nggak bisa dipungkiri kembali lagi kita yang pertama kali menginjakan kaki di sana, Mas Adi. betul. Ya, jadi mungkin itu zaman orang yang itu belum banyak. belum ada. Karena kan kita mundur 90-an kan juga ada salah satu PO Ya, betul. yang akhirnya jadi merek lain. Ya. Terus off juga. Off juga, betul. Bertarung ke situ kan. Ya itu saya rasa kita nggak ini ya. Kita cuma prinsipnya cuma satu. Bagaimana cara melayani yang terbaik. Itu Oke. saja. Apa yang Pak Barmawi, Pak Daniel ya kakaknya Pak Ben dan Pak Ben dan manajemen Garuda Mas tanamkan ke baik ke kru jajaran untuk melayani market, Pak? Ada nggak pattern tertentu, Pak? Saya rasa semua sama ya. Apalagi di zaman sekarang yang sudah era keterbukaan begini ya, kita sudah dapat bagaimana pelayanan prima itu. Betul. Sebetulnya intinya itu. Kalau kita tahu pelayanan prima sekarang banyak digembar-gemborkan oleh orang-orang ya, Garuda Mas itu sudah terlebih dahulu menjalankannya. Customer satisfaction ya, Pak, dari awal. Jadi kita selalu berkembang. Betul ya Mas Ani ya? Kita selalu berkembang. Jadi sebetulnya apa sih yang dibutuhkan oleh mereka? Betul. Ya, jadi itu aja yang paling penting. Ya kan gitu loh. Ya. Ini ilmu lagi nih, ini dari senior saya ini ya menguatkan. Artinya sama Pak, kalau Pak Ben lihat kan kita sama-sama operator. Ya. Sani dengan PO-sannya salah satu operator kecil di Sumatera. Kita dengan pakem
kita melayani. Dari yang kita lakukan dengan melayani, kita mendapatkan sesuatu itu hal kedua. Kan mungkin itu Pak Ben ya? Bukan kita mencari sesuatu dengan melayani, itu jangan kebalik. Itu ya Pak Ben ya? Melayani dulu lah. Terus sebagai operator kita, janganlah kita terlalu merasa bahwa percaya diri ya. Gitu loh. Bahwa semuanya itu kita bisa mengatur gitu loh. Padahal sebetulnya kita ini bukan apa-apa gitu loh. Kita nggak bisa ngatur siapa-siapa. Justru kita bersama-sama dengan mereka menjalankan gitu loh pelayanan kita. Ya kan? Jadi kalau kayak penumpang ya, yuk kita layani penumpang itu dengan baik. Jangan penumpangnya yang diatur-atur. Ya kan? Kalau kita ngatur penumpang susah ya Mas ya. Nih. Nih Pak Ben ngomong gini saya agak merinding nih. Saya boleh ngumpet nggak di belakang Pak Ben ini? Saya sepakat Pak. Customer needs itu yang the first ya Pak. Betul. Ya. Jadi bukannya manajemen ingin apa. Betul. Meng-create market itu tugas kita. Betul. Tapi setelah itu kita create market dengan needs-nya customer. Ya. Jadi bukan kita punya, kalau saya itu bahasanya gini Pak Ben, mungkin tolong dikoreksi kalau saya salah. Kita harus lakukan apa yang kita butuhkan dan market inginkan. Betul. Bukan kita lakukan apa yang kita inginkan dan masyarakat jadi butuh. Ya. Mungkin nggak bisa terbalik Pak ya? Nggak bisa begitu. Jadi bukannya kita ingin apa lalu masyarakat harus mengikuti, ya kan gitu loh. Enggak. Tapi kalau mereka tidak butuh itu, kenapa kita mesti menginginkan? Ya kan gitu. Jadi itu sebetulnya dan kita tahu juga saat-saat sekarang ini tidak mudah. Ya gitu. Saya yakin semua operator bus yakin tidak mudah. Dalam kondisi recover masing-masing relatif ada yang cepat, ada yang quite slow, ada yang mungkin ya kita coba lihat saja dengan keadaan situasi di jalanan sekarang ini juga kan gitu seperti itu. Jadi saatnya sebetulnya kalau saat sekarang kita nih kalau Garuda Mas itu kita sekali lagi mengkoreksi kita nih sejauh mana kita sudah berbuat sama pelanggan. Apalagi di usia yang 50 tahun ini, seperti kemarin kita kembalikan lagi kepada pelanggan-pelanggan. Konsumen kita semua kita kembalikan lagi. Lalu kita juga mengadakan sedikit kuesioner sama penumpang. Jadi kita tahu apakah pelayanan kita ini sudah bisa diterima belum sama mereka. Ya artinya memang kita tidak boleh berpuas diri ya Pak ya? Betul. Yang lebih jelas lagi sebetulnya bukan berpuas diri, jangan sampai ego. Nah, ya kan, kebanyakan kan kalau kita nih ngerasa bahwa kita sudah punya pelanggan, kita ego ya. Jangan seperti itu. Tetap. Ya kan? Dan yang paling penting dari Garuda Mas tidak akan pernah berpikir ke yang terlalu jauh. Kita punya porsi di daerah tersebut, ya kan gitu loh. Kita akan berusaha untuk memaksimalkan pelayanan di daerah tersebut. Jadi nggak perlu mikir yang jauh-jauh kalau Garuda Mas. Cita-cita boleh tinggi, tapi sesuaikan dengan kemampuan. Betul. Jadi kalau kita sudah punya tempatnya ini, ya tempatnya ini kita pikirkan, ya kan gitu loh. Disyukuri, ya kan. Dijalani, diberikan yang terbaik kepada mereka. Udah itu aja. Siap. Jadi nggak macam-macam pikirannya. Fokus kepada tempatnya di situ. Ya, karena ini kan sebenarnya boleh saya katakan seperti satu sikap dan sifat Pak. Ini kan kejadian, artinya gini, dari keseharian hidup ya. Kadang kita lagi melihat orang, oh kok dia enaknya makan itu, padahal kita tuh nggak cocok makan itu. Betul. Kita ikut coba makan, diare. Betul. Kita kerongkongan kita nggak sekuat orang itu, dia minum es teh terus kita coba es teh juga radang kan gitu Pak ya? Ya betul. Tuh teman-teman Perpals, artinya sesuaikan dengan kemampuan dan maksimalkan saja dengan apa yang ada, dengan bersyukur tadi ya Pak ya? Betul. Jadi bukan berarti bersyukur sudah, tapi terus tetap ikhtiar berkreasi. Karena itu masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang di depan. Betul. Ya kan gitu. Kalau kita udah berpuas diri stop sampai di situ ya juga nggak bagus juga. Ya, Gitu. Jadi stuck jadinya. Masih terus sampai ke depan. Nah, Pak Ben, ini kalau dari Garuda Mas Pak Ben, mungkin mewakili Pak Barmawi, Pak Daniel juga, pokoknya Garuda Mas. Antara quality dan quantity, kalau Garuda Mas lebih memilih dan melihat yang mana Pak? Untuk quantity dan quality. Untuk pelayanan. Pelayanan, armada, pokoknya antara quantity dan quality ini.
concern ke quality ya Pak? Iya. Setuju saya Pak. Quality. Karena tanpa itu kita ini mengikuti, kuantitinya mengikuti. Ya toh, kalau kualitas kita bagus, ya kan gitu loh, pasti demand-nya akan lebih banyak toh. Ya. Nah ini kan akan mengikuti toh. Ya. Kayak burung seriti ya. Betul. Ya. Kira-kira begitu. Jadi bukan kita berpikir kalau nelayan itu nebar jaring, pukat. Mendingan mancing aja Pak ya. Betul. Dapatnya salmon. Nggak ada masalah, tapi gede-gede gitu Iya. ya. Ya memang Pak, kalau saya juga melihat Pak Ben, dan saya juga selalu bicara sama teman-teman sesama PO, ya kenapa kita sudah harus berpikir ke quality. Karena ini paham yang saya selama ini saya cermati dan saya rasakan Pak Ben, quality dan quantity ini tidak pernah balance, pasti dijomplang. Ya. Begitu quantity naik, quality itu pasti turun. Betul ya Pak Ben? Betul. Begitu quality naik, kuantitinya pasti harus turun. Ya. Karena untuk menghasilkan kualitas yang ya maksimal tadi ya. Ya. Jadi tetap kuncinya pelayanan. Kembali lagi, ingat nggak kita pernah bicara waktu di Kementerian Perhubungan? Pak Ben kenapa nggak bikin mobil dengan isi yang lebih banyak, double decker diisi lebih banyak, tapi dibikin bisnis? Ya. Pernah ya? Ya. Nah saya kepikir itu, saya bilang ngapain? Wong cari penumpang 30 aja susah kok. Suruh isi sampai 60, ya toh? Nggak mungkin. Lebih baik kita cari yang 30, ya toh? 40 lah ya. 40. Cari 40, harga ekonomis, ya toh? Tapi penumpang terpuaskan, cepat berangkat, cepat sampai tempatnya. Kalau nunggu 60, nunggu 50%-nya aja udah setengah mati. Ya waktu kan? lagi. Waktu. Ya. Ya, Jadi itu sama, kurang lebih analoginya seperti itu. Siap. Nah, kemarin Pak Ben, 2020 kita pandemi. Semua kan mengalami situasi yang sangat-sangat tidak baik lah ya. Setelah pandemi 2020, 2021 mulai semakin kondusif. 2022 kalau yang saya rasakan alhamdulillah semakin kondusif. Dari Garuda Mas sendiri bagaimana melalui etapa itu Pak Ben? Ya, semua rasanya sama ya Mas Ani ya gitu loh. Kita juga ngalami di 2020 yang sangat sulit ya. Masa-masa sangat sulit terutama di 3 bulan atau 4 bulan pertama. Ya, dari COVID. Maret sampai ke Juli itu membingungkan. Ya, itu dia. Tetapi setelah pemerintah sedikit juga kasih kelonggaran ke sini ya itu karena kita punya tempat-tempat kantong-kantong penumpang yang cukup mumpuni ya kita masih tetap bisa memberikan yang terbaik sama mereka juga kepada karyawan-karyawan. Ya. Yang paling sedih kan kalau sudah seperti itu pada saat bulan-bulan pertama itu kalau ngelihat ada supir, ada karyawan yang nggak ngapa-ngapain, ya toh. Ya. Dan kita juga nggak bisa berbuat apa-apa sama mereka. Kita nggak bisa lakukan apapun. Iya, nggak bisa gitu loh. Sama-sama bingung. Sama-sama bingung. Ya. Sampai mereka bilang, Pak, gimana Pak? Ya terus gimana? Saya bilang ya kan. Nah itu saya rasa semua sama. Ya either kita kasih mereka mungkin sekedar buat beras, buat makan karena mereka biasa berkegiatan, nggak kegiatan tuh jadi kayak mereka bingung gitu. Kita ngelihatnya lebih bingung sebagai ya katakanlah manajemen ya Pak ya. Betul. Ya tuh. Jadi tapi recover market Garuda Mas dari pasca ya, boleh saya bilang pasca kondisi semakin kondusif ini gimana Pak Ben? Cepat? Cukup cepat ya kalau saya bilang ya. Kita ini udah sekarang itu ya mungkin sekitar 70% lebih lah. Wow, 70% lebih. Artinya itu bukti dari apa konsep pelayanan yang ditanamkan Garuda Mas Pak Ben ya. Betul. Ya kan rasanya kalau misalnya tahun-tahun ke depan ini kita lebih longgar lagi ya harusnya bisa lebih baik. Sebelum pandemi itu bisa tercapai lagi. Amin. Semoga lah Pak Ben. Ya. Karena industri kita ini kan banyak industri kita ini kan industri padat karya Pak. Betul. Ya kan Pak Ben. Artinya di industri kita ini banyak orang-orang yang terlibat dan terkait dan itu kan pergerakan ekonomi mikro Pak. Ya. Ini yang
Ya, semoga salah satu yang nonton ini bapak-bapak kita yang di atas itu ya. Ya memang kami ini salah satu penggerak ekonomi mikro negara. Gitu ya Pak Ben. Betul. Ya? Karena pengemudi dia dapat premi, dia kasih anak istrinya beli, ya katakanlah dia belanja dan segala untuk konsumsi mereka, itu kan putaran ekonomi di bawah. Betul sekali. Ini yang semoga juga apa yang dikhawatirkan katanya 2023 apa namanya resesi segala macam itu kalaupun terjadi nggak terlalu berat gitu Pak ya. Betul. Benar ya Pak? Ya semoga. Ya Kan semoga. Karena kita sudah pernah ngalamin resesi juga ya. Dari tahun ke tahun kita pernah ngalamin resesi 98 misalnya sampai terjadi chaos apa segala macam. 2006. Lalu 2006 ya kan gitu loh. Nah itu ya kita lolos. Kita punya keyakinan pun juga di 2023 juga untuk sektor kita. Amin. Bisnis kita itu kita pasti akan bisa ini. Hanya yang mungkin diperlukan adalah perhatian dari pihak pemerintah tentang regulator ini tentang ya ini supir-supir kita gitu loh ya. Jadi mereka ini juga mesti diperhatikan oleh mereka. Bagaimana pemerintah juga melihat haknya pengemudi kru ya. Haknya kru itu sebagai salah satu penggerak ekonomi negara itu. Betul sekali. Ya kalau yang lain dapat perhatian kok ini enggak gitu kan. Intinya kan gitu Pak Ben. Betul. Ya, jadi itu yang masih perlulah gitu ya. Tapi Pak Ben, kalau dari Pak Ben dari Garuda Mas ya, dari Garuda Mas melihat future, ini kan infrastruktur semakin berkembang. Betul sekali. Sebentar lagi tol Pantura. Ya. Demak sana ya, itu kan bakal hampir jadi, bakal operasi. Kalau Pak Ben, ya Pak Ben kan boleh saya bilang orang tua kami lah ya, yang muda-muda ini kan ya. Melihat future ini jauh ke depan dengan infrastruktur yang semakin tumbuh, ini seperti apa ya industri kita nih bakalannya gitu loh Pak. Baik ekspektasi, baik harapan dan analisa mungkin dari seorang Pak Ben. Kalau tentang itu rasanya kita memang harus melihatnya untuk yang tujuannya yang memang melewati itu ya. Misalnya kota ke kotanya, kalau saya bilang kalau misalnya kita mau lihat kota besar ke kota besar, Jakarta, Surabaya misalnya itu sangat-sangat luar biasa ya gitu loh. Akan lebih prospektif. Waduh, prospektif sekali itu. Siap. Itu pasti itu. Kan gitu loh. Garuda Mas punya akan trayek Jakarta Surabaya? Kebetulan punya, tapi kami tidak concern di situ. Oh iya. Kami tetap concernnya kepada wilayah kecil kami saja, gitu lah. Dengar dong teman-teman Perpals punya trayeknya. Ada, kami punya sampai Madura, Bu. Ya, nah. Ya kan, gitu. Tapi kami concern tetap di kota kecil ini, ya kan, di mana kita tumbuh bersama dengan mereka ya, gitu. Kita tumbuh bersama dengan orang-orang wilayah Grobogan itu. Iya. Speechless saya terus terang. Ya inilah beliau Garuda Mas gitu ya, punya trayek-trayek yang dianggap favorit, tapi concern dengan apa yang sudah menjadi market Garuda Mas. Ya. Karena kita merasa bahwa kami bisa seperti ini karena tumbuhnya itu dari orang masyarakat di sana. Ya. Jadi masyarakat sana sangat mendukung kami gitu. Jadi istilahnya itu jangan kayak debu ya Pak. Angin ke timur, dia pergi ke timur. Angin ke barat, dia jadi ke barat gitu loh. Nah jadi itu yang harus dipegang ya Pak. Prinsipnya betul. Dan bersyukur. Ya, bersyukur. Oke Pak Ben, saya kalau ngomong Garuda Mas ini sebenarnya sampai sahur, sampai imsak lagi nggak kelar Pak Ben. Karena ya salah satu PO yang saya kagumi itu Garuda Mas. Ini bukan karena di samping Pak Ben loh. Ya, jadi teman-teman Perpals, saya berinteraksi sama beliau ini baru sekitar 5-6 tahun ini Pak ya. Sekitar itu ya. Sebelumnya saya sama kakak beliau Pak Barmawi, Pak Wiwi. Saya manggilnya Om Wiwi. Di karoseri dengan cara mikir beliau tuh simple. Kurang lebih seperti Pak Ben ini lah. Orangnya simple mikirnya. Asik kalau ngobrol, waktu itu sering ketemu di karoseri RS di Bogor. Ya kan ngobrol-ngobrol teknik. Sebelum ketemu Pak Wiwi juga karena rumah saya di Bekasi, kantor di Pulau Mas, kan ngelewatin Pulau Gadung. Ya kan?
itu kan Garuda Mas kan sebelah kanan itu kan Iya. di seberang PT PTC, pom bensin, SPBU dulu. ya, dulunya Dan SPBU. bareng waktu Sun awal-awal bikin di karoseri Triun. Triun. Itu kan saya ngeliat. Jadi ada lah beberapa yang sama-sama bermain di Purwodadi dan segala macam itu dulu bikin di Triun juga. Ya seru lah waktu itu. Persaingan cukup sengit waktu itu. Tapi Garuda Mas ini ya sampai hari ini masih menjadi pelayan di wilayah itu, dan yaitu saya bilang dengan market yang lebih dominan. Itu yang saya juga menjadi saya tambah kagum terus terang sama Garuda Mas, Pak. Karena memang visi misi kita ke situ. Siap. Ya kan, jadi kalau katakanlah sama antara Pak Barmawi dengan saya, itu pasti sama. Karena Siap. kita memang visi misinya kita ke situ. Sama ya. Kita berusaha untuk nggak terlalu melebar-lebar terlalu jauh. Ya kan? Yang katakanlah tadi, kalau kita melebar terlalu jauh, jangan anginnya ke sana, kita ke sana, kita ke sini, kita diombang-ambingkan. Ya, Kita fokus saja supaya tidak terombang-ambing. Begitu angin puting beliung, muter-muter. Jadi gangsing. Iya. Oke Pak Ben, ini di kesempatan ini mungkin apa Pak Ben sebagai ya senior kami yang sebagai sama-sama pelaku, mungkin ada yang Pak Ben mau sampaikan untuk sesama operator yang junior-junior lah. Ini kan kalau kita lihat tren ini kan makin banyak nih tumbuh nih. Iya. Makin banyak tumbuh. Kita tidak bisa larang. Iya. Namanya mungkin zaman itu kan harus berputar. Betul. Mungkin Pak Ben dengan apa pengalaman selama Pak Ben menjalankan manajemen Garuda Mas dan yang berkecimpung di industri ini, mungkin bisa apa pesan dan mungkin saran dari Pak Ben supaya teman-teman baik calon pengusaha bus atau yang baru berusaha bergabung di industri transportasi ini, mungkin ada yang mau disampaikan Pak Ben? Seperti pada umumnya saja gitu ya. Jangan mudah tergiur sebenarnya ya. Siap. Gitu loh. Jadi dalam hal memulai usaha itu ya kita mesti punya tujuannya dulu. Ya kan, karena kita nggak mungkin kalau bukan passionnya, bukan bidangnya, itu bisa berjalan dengan baik. Ya toh. Itu satu. Terus Ya. kedua, buat teman-teman sesama operator ya jangan cuma ngelihat manisnya aja di daerah tertentu. Ya kan, kadang pahitnya juga. Kalau kayak Garuda Mas ini pahitnya udah hampir berapa dekade itu kan. Nah, kalau sekarang kelihatan manis ya itu karena kita pahitnya udah berapa dekade. Ya. Jadi untuk yang daerah-daerah lain yang sedang dieksplor oleh teman-teman nih, juga jangan gampang putus asa. Ya. Tekuni dan Ya kan? konsisten. Ya, itu. Ya, saya rasa kalau kita mencoba itu, ya kita akan kuat lah dengan Siap. sendirinya lah. Siap. Akan kuat dengan sendirinya gitu. Kuncinya itu tadi Pak Ben ya, Iya. tekuni dengan baik, Betul. konsisten. Betul. Dan jangan gampang tergiur dengan manisnya wilayah. Tuh ya, dengar. Jangan gampang tergiur dengan manisnya wilayah. Dan kalau bahasa saya tadi itu jangan jadi debu. Angin ke timur pergi ke timur, angin ke barat jadi ke barat. Iya. Begitu puting beliung muter-muter. Oke, makasih nih Pak Ben pesannya. Jelas dan tegas, concern dan komitmen. Betul. Dengan passion. Kan gitu Pak Ben ya? Ya. Dan untuk konsumen ya. Nah, untuk konsumen. baru saya mau ngomong. Untuk konsumen ini jangan gampang tergiur dengan dengan adanya seperti sekarang ini ya, kendaraan-kendaraan yang katakanlah tidak jelas ya. Gitu loh. Dan kalau itu berjalan lalu terjadi sesuatu, yang rugi adalah Masyarakat konsumen sendiri. Masyarakat sendiri. Ya. Gitu loh. Jadi cari yang memang sudah pasti-pasti. Betul. Ya, pasti ada izinnya. Setuju. Pasti mobilnya itu aman. Aman. Ya. Pasti Perusahaannya memang terdaftar di secara legal. perizinannya apa segala macam secara legal. Ya, jadi itu yang paling penting. Ya. Sehingga masyarakat sendiri tidak gampang tertipu oleh ya, mobilnya bagus apa segala macam, ternyata akhirnya nggak benar. Ya kan gitu. Ya. Cari yang aman-aman saja. Ya. Mungkin saya pertegas Pak Ben, teman-teman Perpals, yang beliau sampaikan itu sesuai Undang-Undang 22 tahun 2009, kendaraan atau angkutan berbayar itu satu bernomor polisi kuning, kedua berbadan hukum, PT atau koperasi.
ya Pak Ben, Ya. dan terdaftar di kalau yang antar kota antar provinsi, yang lintas provinsi itu terdaftar di Spionam. Kalau yang di antar kota dalam provinsi itu di dishub setempat atau di provinsi, di sub provinsi setempat. Jadi masyarakat itu punya hak, ya Pak Ben ya, Betul. tapi juga punya kewajiban. Haknya mendapatkan pelayanan yang terbaik, mendapatkan jaminan keselamatan yang terbaik, dan kewajibannya ya pasti membayar ongkos. Betul. Kedua, memilih moda transportasi yang sesuai regulasi. Gitu ya Pak Ben ya? Betul. Karena kalau sudah sesuai dengan regulasi, ya, sesuai dengan perizinannya sudah peruntukannya memang seperti itu, masyarakat juga dilindungi oleh asuransi. Yes. Ya toh? Karena Yes. nggak ada perusahaan yang legal ini nggak bayar asuransi. Ya, wajib. Ya kan, gitu. Kita nggak bisa kir. Hukumnya wajib. Kita nggak bisa kir kalau nggak bayar asuransi. Betul. Nah, jadi jangan tergiur lah. Nah, perlindungan terhadap penumpang yang ada di dalam bus yang tertib nih ya, PO yang tertib, mereka membayar iuran wajib, itu masyarakat yang menggunakan moda transportasi itu sudah dilindungi di cover oleh Jasara Harja. Betul. Sementara kalau yang plat hitam, mereka hanya ada asuransi SDWKLJ. Dan itu bukan untuk penumpang, tapi hanya untuk pengemudi. Nah ini harus tahu nih, jadi supaya sekali lagi ini bukan karena kita takut bersaing atau merasa tersaingi, bukan soal itu. Bukan. Tapi ini adalah edukasi kepada masyarakat. Karena teman-teman Perpals itu punya hak dan punya kewajiban. Nah ini yang mungkin saya mempertegas dan menambahi apa yang beliau sampaikan tadi. Ini bukan masalah kita takut bisnis kita tersaingi atau bukan. Tidak. Ini kembali lagi ke awal tadi, marwahnya almarhum Engkong ya, bapaknya Pak Ben, nasionalisme. Jadi kalau bangsa ini mau baik, bangsa ini mau kuat, ya harus kita harus sama-sama menegakkan apa yang sudah digariskan oleh pemerintah. Betul sekali. Jadi masyarakat paham dan tahu akan hak dan kewajibannya. Oke Pak Ben, ada lagi yang mau disampaikan Pak Ben? Monggo Pak Ben. Cukup ya. Kita doa sama-sama aja supaya kita sama-sama sehat. Siap, ya kan? siap Pak Ben. Semua Amin. masalah COVID ini cepat berlalu. Amin. Ya, gitu. Semoga semuanya akan kembali kondusif dan lebih kondusif lagi. Ya. Garuda Mas bisa lebih maksimal mengepakkan sayapnya untuk melayani masyarakat yang ada di jalur layanan PO Garuda Mas. Pak Ben sekali lagi terima kasih. Ya, sama-sama, salam hormat untuk Pak Barmawi. Baik. Sama Pak Daniel di Jakarta. Kita salam gas dulu Pak Ben. Tangannya gini Pak Ben. Tekuk jempol ya Pak Ben. Oh iya. Nanti saya bilang 1, 2, 3 kita kamera. Oke. 1, 2, 3. Gas!